Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Zahra Amalia Senjaya dengan NIM H54012210038 akan menjelaskan mengenai uji stasionaritas data time series dan bagaimana penerapan langsung demonstrasi di aplikasi R dan Stata. Pertama-tama, aku akan menjelaskan pengertian dari data time series, di mana data time series merupakan serangkaian data dengan interval waktu teratur yang berfungsi untuk memberikan informasi urutan waktu terjadinya suatu peristiwa dengan mencatat aktivitas dari deret waktu ke waktu agar dapat memahami pola, tren, serta melakukan peramalan atau forecasting untuk masa depan. Apa pengertian dari stasionaritas data? Merupakan syarat utama dan langkah awal sebelum kita melakukan permodelan deret waktu agar model yang digunakan ini memberikan hasil yang akurat. Dan uji stasionaritas data merupakan uji untuk mengetahui apakah data kita yang gunakan ini stasioner atau tidak, dan untuk menghindari adanya regresi palsu atau spurious regression. Nah, alasan utama kenapa data kita harus stasioner, yang pertama agar estimasi dan prediksi tren data yang kita gunakan akurat. Yang kedua, permodelan data dari time series yang dihasilkan berdistribusi normal dan stabil. Dan yang ketiga, menggambarkan pola hubungan antar waktu lebih akurat antar data. Dan bagaimana jika data yang kita gunakan ini tidak stasioner? Maka data yang dihasilkan ini memiliki regresi palsu atau spurious regression, sulit untuk memprediksi tren data, serta adanya ketidakseimbangan hubungan pada data. Dan bagaimana jika data yang teman-teman gunakan tidak stasioner? Maka dapat mengikuti 3 langkah berikut. Yang pertama, melakukan differencing atau dengan menghitung selisih seluruh nilai data untuk menghilangkan tren. Yang kedua, dekomposisi dengan memisahkan komponen tren dan musiman data. Yang ketiga, melakukan transformasi logaritmik dengan mengurangi variabilitas data yang tidak konstan. Nah, syarat-syarat data dapat disebut stasioner. Yang pertama yaitu mean atau rata-ratanya konstan dan tidak berubah seiring waktu. Yang kedua, variance atau variasi datanya konstan untuk mengukur seberapa jauh data menyebar dari mean. Yang ketiga, autocovariance data konstan untuk mengukur hubungan nilai data di masa lalu dan di masa sekarang. Untuk contoh penerapan uji stasionaritas dapat dilakukan di berbagai bidang. Yang contohnya pertama ini ada bidang ekonomi untuk menganalisis harga saham, inflasi. Yang kedua ada di bidang bisnis untuk prediksi siklus bisnis. Yang ketiga ada di bidang sains atau meteorologi untuk menganalisis cuaca, kecepatan angin. Dan yang terakhir di bidang pemasaran untuk memprediksi grafik penjualan. Untuk jenis-jenis dari uji stasionaritas dibagi menjadi 2 macam. Ada non-formal dan formal, di mana non-formal ini menggunakan grafik dan koreogram, sedangkan formal menggunakan unit root text. Dan kedua ada decay fuller atau D-filler. Yang ketiga ada augmented decay fuller. Yang keempat ada Philip Perron atau PP test. Yang kelima ada ERS. Dan yang keenam ada KPSS test. Kita masuk ke dalam demonstrasi data di aplikasi Stata, di mana teman-teman dapat mencari data melalui BPS atau Bank Indonesia ataupun World Bank. Nah, kemudian teman-teman dapat mendownload data tersebut dan mentranspose data ke Excel sehingga membentuk seperti ini datanya. Dan untuk langkah-langkah yang dapat teman-teman lakukan kalau jika teman-teman ingin demonstrasi, itu teman-teman blok semua data yang ada, kemudian copy dan masuk ke aplikasi Stata. Kemudian klik bagian ini untuk membuka data baru, kemudian paste dengan variable names. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya data aku ini datanya bisa disebut string atau merah sehingga tidak dapat digunakan. Sehingga jika data teman-teman juga mengalami string, teman-teman dapat melakukan cara yaitu dengan pertama memblok data, kemudian klik bagian fitur data, terus cari change, create or change data, yaitu lanjut ke other variable transformation command, lanjut ke encode value labels from string variable. Nah, ini langsung ketahuan karena data aku yang merah di bagian impor, maka dia langsung mendeteksi kalau misalnya memang string datanya diimpor. Dan klik numeric variable ini bisa disingkat aja biar teman-teman juga mudah untuk
mengingat bagian datanya. Oke. Nah, jika data yang teman-teman dapatkan sudah berwarna biru seperti ini, maka bisa dikatakan data sudah dapat digunakan dan bisa dilakukan demonstrasinya di aplikasi Stata. Nah, lalu teman-teman balik ke Stata dan klik formula tset nama variabel. Karena data aku ini tahunan, maka diklik datanya tahun, tapi kalau teman-teman bulanan maka dapat diketiknya tset bulan. Oke, jika sudah di-enter, datanya ini sudah terlihat seperti ini formulanya, maka data sudah dapat digunakan dari tahun 1961 sampai tahun 2023. Dan yang pertama, aku akan melakukan uji stasionaritas data yang non-formal, yaitu melalui grafik, dimana teman-teman klik aja grafik di sini dan cari time series graphs, dan klik line plots. Dan kita tunggu dulu sampai grafiknya. Nah, udah seperti ini. Ketik create, lalu ini seperti ini time series plot. Nah, teman-teman juga ini bisa ini ya, ada scatter, connected area, bar. Tapi aku menggunakan di sini line plot aja. Dan di variabel ini itu untuk karena kita ingin tahu dari importnya ini bagaimana grafiknya, maka kita klik variabel imp. Ini dibiarkan seperti ini aja dan langsung klik accept dan OK. Akan muncul seperti ini dan kita tunggu dulu sampai grafiknya muncul. Nah, jika sudah seperti ini, grafiknya sudah muncul dan bisa dilihat bahwasannya ini datanya stasioner karena memiliki jarak yang tidak terlalu jauh antara lembah dan bukit yang ada di setiap line-nya ini. Bisa dikatakan sudah stasioner datanya. Kemudian balik lagi ke grafik, time series graphs, dan ketik parallelogram dan bisa ditunggu lagi. Oke, sampai muncul seperti ini. Teman-teman langsung klik aja variabel impor lagi atau variabel yang teman-teman ingin tahu seberapa besar plot grafiknya, kemudian klik OK dan akan muncul seperti ini. Lalu nah untuk dari parallelogram ini menandakan bahwa ini datanya stasioner dan dilihat dari batasan-batasan ini, yang garis-garis pinggir ini adalah batasan, dan walaupun ada satu yang terlewat dari batasan parallelogramnya, tapi data ini bisa disebut stasioner karena jarak dari tahun ke tahunnya ini tidak terlalu jauh dan tidak melewati garis batasan parallelogramnya itu sendiri. Selanjutnya aku akan melakukan uji stasionaritas yang formal, di mana aku memilih uji diffuler atau decay fuller, di mana teman-teman dapat menuliskan formula di bagian comment dengan diffuler dan variabel teman-teman yang gunakan tadi di bagian data. Aku memasukkan imp import, lalu diklik enter aja dan akan muncul seperti ini. Akan muncul decay fuller test for unit root, dimana bisa dilihat bahwa p-value dari data ini 0,00 menunjukkan bahwa datanya ini sudah stasioner dan tidak ada kesalahan dalam data. Dan karena p-value ini memiliki kisaran 0 sampai 1 poin nilainya, dan biasa digunakan ini itu 0,05. Nah, jadi untuk data teman-teman p-value-nya ini tidak boleh lebih besar dan harus lebih kecil dari 0,05 jika datanya ingin dikatakan stasioner. Sekian presentasi dan demonstrasi uji stasionaritas menggunakan data time series melalui aplikasi Stata. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.